dalam konteks berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia itu bangsa yang religius. Nah, konsekuensinya adalah semua agama itu berhak melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan benar tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Orang Islam berhak berangkat ke masjid dengan nyaman. Orang Kristen berhak berangkat ke gereja dengan nyaman. Makanya kenapa saya itu sekarang lebih nyaman dengan acara-acara kayak gini. Karena lebih universal. Kerukunan inilah yang kemudian perlu dijaga. Lah, salah satu cara untuk rukun itu adalah taat dengan tokoh agamanya masing-masing. Umpamanya kalau cah Kristen, ya pendetamu dihormati le. Kamu Islam, kiaimu ning masjid ya dihormati aja disepelekke. Aja disepelekke lah, aku nyepelekke aku ora apa-apa, anggape kanca dhewe jape medhep. Jepri, kanca dolan, kanca nonton bal-balan. Tapi kalau kiai-kiai itu, tolong jangan pernah kamu remehkan. Sekarang penyakitnya umat itu satu. Sukanya membanding-bandingkan kiai. Membanding-bandingkan Gus, membanding-bandingkan Habib. Ini penyakit. Saya suka dengan majelis ini, enggak suka dengan majelis itu. Suka dengan kiai ini, enggak suka dengan kiai itu. Kita enggak punya hak. Semua majelis insya Allah baik. Semua kiai insya Allah baik. Jangan dibanding-bandingkan. Wong semua orang itu kan diuji masing-masing. Loh, kowe duwe ujian, aku yang duwe ujian. Ujianmu umpamane sing nganggur, golek pekerjaan sulit. Ujianmu meh rabi ditinggal calon bojone. Ujiane Gus Miftah es teh, kan dhewe-dhewe. Jangankan kok kita, semuanya diuji. Oh, Nabi diuji kok. Suami diuji dengan istri yang galak, ora apa-apa, Kang. Nabi Nuh, Nabi Lot itu ujiannya juga istri, bahkan terkait dengan agama. Kalau istrimu kan paling mau ngeyel, ora marut karo bojone, tangine kawanan ora masake, wancine dikeloni ra gelem ngono ki tok. Kalau Nabi Nuh dan Nabi Lot itu ujiannya malah soal agama, tidak hanya soal ketaatan. Ngeyel, agamane beda, bahkan nyuwun sewu mendukung perilaku seks sesama jenis istrinya Nabi Lot. Tak kandhani calanang nang iki. Saasu-asune asu lanang iki senenge karo asu wedok. Kok ana wong lanang seneng karo lanang berarti luwih asu daripada asu. Engko mau potong meneh viral meneh. Miftah ngasok-ngasok ke asu. Iki malah jegoke lebih fasih daripada asu. Semuanya diuji masing-masing. Tapi mohon maaf, kenapa kemudian kita perlu dikembalikan ke tokoh agama masing-masing? Mereka tempat bertanya, kalau dalam konteks Al-Quran dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takono karo kiai. Kalau kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Makanya kamu gak boleh remehkan. Makanya Pak Prabowo itu dekat banget dengan kiai-kiai. Tadi coba dilihat pas peluncuran Danantara. Kiai Ma'ruf Amin sebagai mantan wakil presiden datang. Akhlaknya Pak Prabowo apa? Mencium tangannya Kiai Ma'ruf. Dan di Indonesia jarang ada presiden di hadapan kamera, di hadapan publik masyarakat secara umum mau mencium tangan ulama. Kapasitas sebagai seorang presiden. Satu, singkat saja. Yang kedua, manis takhofal umaro khosirat dunia. Barang siapa meremehkan pemerintah, maka akan rusak dunianya. Saya mau menyampaikan begini ya. Bukan. Pemerintah itu boleh nggak dikritik? Oh boleh. Polisi boleh nggak dikritik? Boleh. Tentara boleh nggak dikritik? Boleh. Semuanya boleh. Tapi agama kita itu ngatur. Menyampaikan pendapat itu boleh, mengkritik itu boleh, tapi apa? Watawasaw bil haq, watawasaw bis sober. Dengan cara yang baik. Contoh yang nggak baik umpamanya. Saya teman-teman kita mahasiswa demo itu saluran yang dijamin oleh undang-undang kok. Tapi mohon maaf umpamanya, bahasanya yang kurang tepat, Prabowo anjing. Itu orasi seperti itu, mohon maaf. Kira-kira kita saja sebagai wong Jawa, pantas apa ora? Enggak.
Enggak presiden sekalipun, enggak boleh, apalagi ini simbol negara. Karepe blonjo ya blonjo, tuku ya tuku. Kowe duwe hak dodolan, sing teko ya duwe hak tuku, aku ya duwe hak ngomong. Kowe arepe dodolan ya ora usah ganggu aku. Ora usah bengok-bengok esta wae. Dodol ki golek rezeki sing halal, bukan jual belas kasihan. Kowe arepe ngombe ora usah ngadeg-ngadeg ning kono. Santai wae. Aku ora bakal kepancing tak kandhani. Sudah berpengalaman. Arepe ngombe tak bengok-bengok, iki karepmu, pemain. Fisik bisa dirubah. Materi bisa dicari. Nah, maksud saya apa? Tamplik dong. Oh, dilanjutkan. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Nonton Aftersun gratis kapan lagi? Cek menyala, wih, tamplik dong. Pemerintah itu tidak anti kritik. Dan mohon maaf, orang itu hari ini mengkritik rata-rata karena kurangnya literasi, kurang membaca. Contoh yang dikritik soal efisiensi pendidikan. Nggak ada pemerintah itu mengurangi biaya pendidikan, mengurangi kualitas pendidikan. Belum membaca sudah bengok-bengok, marah sama presiden. Kalimat yang keluar tidak sopan. Kita Bu mohon maaf. Begitu sudah dilantik, itu sudah tidak ada lagi Presiden 01, 02, 03. Tapi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mohon maaf, begitu lihat di medsos, di TikTok, di Instagram. Seorang orator perempuan bengok-bengok, Prabowo anjing. Ini sudah melampaui batas kewajaran, ora sopan. Ayo. Lah kowe ngeloki aku asu ora apa-apa lah, aku manusia biasa. Miftah asu. Santai saja. Tapi ini presiden, Bro. Contoh, saya kemarin tanya sama Kapolri. Pak Kapolri marah enggak? Itu ada orang nyanyi bayar-bayar polisi. Enggak, silakan saja. Bayar-bayar polisi. Pak Kapolri enggak marah. Ini menunjukkan bahwa polisi itu juga tidak anti kritik. Tapi kemudian ketika demo, polisi itu bukan musuh kamu. Orang kudu mau antemi. Kan yang mesake Pak, polisi jogo supaya tertib. Enggak hanya diejek, tapi kadang-kadang juga dibalengi macam-macam. Apa dolanan bal? Oh Bayangkara dolanan bal. Yo entuk wae to, polisi juga manusia kok. Bal-balan yo entuk wae to. Maksud saya adalah ayo, saya mengatakan begini sama presiden. Saya orang yang memilih Bapak, saya orang yang mendukung Bapak. Tugas saya hari ini satu, memastikan janji-janji kampanye Bapak dilaksanakan dengan benar. Tapi menyampaikannya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang arogan. Pemerintah itu tidak anti kritik. Dan mohon maaf, orang itu hari ini mengkritik rata-rata karena kurangnya literasi, kurang membaca. Contoh yang dikritik soal efisiensi pendidikan. Nggak ada pemerintah itu mengurangi biaya pendidikan, mengurangi kualitas pendidikan. Belum membaca sudah bengok-bengok, marah sama presiden. Kalimat yang keluar tidak sopan. Kita Bu mohon maaf. Begitu sudah dilantik, itu sudah tidak ada lagi Presiden 01, 02, 03. Tapi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mohon maaf, begitu lihat di medsos, di TikTok, di Instagram. Seorang orator perempuan bengok-bengok, Prabowo anjing. Ini sudah melampaui batas kewajaran, ora sopan. Ayo, lah kowe ngeloki aku asu ora apa-apa lah, aku manusia biasa. Miftah asu. Santai saja. Tapi ini presiden, Bro. Contoh, saya kemarin tanya sama Kapolri. Pak Kapolri marah enggak? Itu ada orang nyanyi bayar-bayar polisi. Enggak, silakan saja. Bayar-bayar polisi. Pak Kapolri nggak marah. Ini menunjukkan bahwa polisi itu juga tidak anti kritik. Tapi kemudian ketika demo, polisi itu bukan musuh kamu. Orang kudu mau antemi. Kan yang mesake Pak, polisi jogo supaya tertib. Enggak hanya diejek, tapi kadang-kadang juga dibalengi macam-macam. Apa dolanan bal? Oh Bayangkara dolanan bal. Yo entuk wae to, polisi juga manusia kok. Bal-balan yo entuk wae to. Maksud saya adalah ayo, saya mengatakan begini sama presiden. Saya orang yang memilih Bapak, saya orang yang mendukung Bapak.
Tugas saya hari ini satu, memastikan janji-janji kampanye Bapak dilaksanakan dengan benar. Tapi menyampaikannya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang arogan. Demo itu dilindungi undang-undang boleh. Cuman mohon maaf, caranya saya ngapik. Manis takhofal umaro khosirat dunia. Barang siapa meremehkan pemerintah, maka akan rusak dunianya. Saya mau menyampaikan begini ya. Bukan. Pemerintah itu boleh nggak dikritik? Oh boleh. Polisi boleh nggak dikritik? Boleh. Tentara boleh nggak dikritik? Boleh. Semuanya boleh. Tapi agama kita itu ngatur. Menyampaikan pendapat itu boleh, mengkritik itu boleh. Tapi apa? Watawa sobil hak, watawa sobis sober. Dengan cara yang baik. Contoh yang nggak baik umpamanya. Saya teman-teman kita Mahesa demo itu saluran yang dijamin oleh undang-undang kok. Tapi mohon maaf umpamanya bahasanya yang kurang tepat, Prabowo anjing. Itu orasi seperti itu mohon maaf. Kira-kira kita saja sebagai orang Jawa, pantas apa ora? Enggak. Enggak presiden sekalipun, enggak boleh apalagi ini simbol negara. Kayak apik rambutnya kayak merambut. Manis takhofa khomsan, khosiro khomsan. Iki hadis kok amin gitu. Aku khawatir kalau nanti saya baca ayat kayak kok melandasnya metu botole. 5 hal ini nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kita rugi. Jangankan meninggalkan, menyepelekan saja nggak boleh. 5 ini mau saya sampaikan 2 saja. Apa? Oh ngelak. Kowe arep mancing-mancing es teh ngono ta rupamu. Sing ngelak ya cangkemmu dhewe. Sorry. Aku wis kebal, Bro. Es teh enak. Kamu itu pasti kalau minum es teh gulanya pasti nggak diaduk. Kenapa? Supaya manisnya di akhir. Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak pacarmu. Iya. Ya ngono, ketoke ngono kok ceramah karo mbake lendet-lendetan. Oh. Kamu jangan begitu. Karena aku jadi ingin. Barang siapa menyepelekan 5 hal, dia akan rugi 5 hal. Saya sampaikan 2 saja. Yang pertama, manis takhofal ulama khosiroddin. Barang siapa menyepelekan ulama, maka dia akan rugi agamanya, akan rusak agamanya. Gus Miftah itu bukan ulama, bukan kiai. Makanya namanya orasi. Gema Nusantara. Gerakan mas untuk menuju Nusantara Indonesia semakin baik. Maka namanya orasi. Orang yang orasi namanya orator, bukan kiai. Anda menyepelekan ulama, menyepelekan kiai, atau dalam konteks orang Nasrani mungkin menyepelekan pendeta, itu pasti akan merugi. Wis percaya? Termasuk ono ciri-ciri menyepelekan ki, ada orang ngomong cangkeme cerewet, itu menyepelekan. Rupa-rupa. Waalaikumsalam. Ku ya lucu ono wong ngomong malah assalamualaikum. Aku suwe-suwe ning kene stres aku. Banyak orang aneh. Nah, kalau dalam konteks Islam, siapa yang dimaksud dengan ulama? Dalam Islam itu yang dimaksud dalam konteks ulama adalah alladzina yaj'aluna ulumahum litaqarrubihim ilallah. Orang yang menjadikan ilmunya sehingga mendekatkan kita kepada Allah. Ulama itu tidak harus imam masjid, tidak harus imam sholat, tidak harus tukang ceramah. Bisa jadi, mohon maaf, orang yang ke sawah itu juga ulama. Manakala amalnya, akhlaknya mengingatkan kita kepada Tuhan.
Kayak bocah-bocah YouTuber, bisa jadi Anda menjadi ulama. Kalau editanmu bagus, kemudian mengingatkan orang, bisa lebih dekat kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya, kamu potong-potong, kemudian merugikan, akhirnya membuli, itu neraka. Loh, kalau cuma dibully, aku biasa bro. Makanya sekarang kalau ada orang curhat sama saya, Gus, saya dimusuhi sama istri saya. Kamu cuman istri, gua netizen bro. Santai aja. Nggih mboten. Kemarin saya di DM, boykot ngaji Gus Miftah. Ora apa-apa. Aku wis sugih, ngapa repot amat. Aku ngaji ra golek duit. Aku rene raga dhewe, awakmu yo ora raga ya ta? Aku pengen nyenengke wong Kulon Progo nyanyi karo Afterset. Kowe arep boykot aku gak ada urusan. Santai saja. Saya satu postingan dikomentari 630.000 komentar. Sakit hati Gus, ora. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Kamu nggak usah nganggap saya ulama, saya bukan ulama. Tapi kalau di Kulon Progo ada ulama kamu remehkan, pasti agamamu akan rusak. Akan rusak. Wong faktanya kita tetap nggak bisa lepas dari ulama oleh kue mati sing bungkus apa? Mbah Mudin. Maka kamu jangan meremehkan Mbah Mudin. Mbah Mud lak teng Kulon Progo jenenge napa? Mbah Kaum. Mbah Kaum itu penting napa mboten? Penting. Ana wong mati sing ngurusi sapa? Mbah Mudin. Bocah kuwi mati sing ngurusi sapa? Ora mungkin pacarmu, awakmu ki ya lucu. Kowe dikandani mbokmu bantah, dikandani pacare manut. Pertanyaane susune sapa sing mau ombe dhisik? Empuk mbahmu empuk. Nah, kita itu lahir di negara Indonesia yang sangat religius. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di situ disebutkan atas berkat rahmat Allah yang maha. Sing apal undang-undang tak kayak duit 500.000. Apal? Alah, rapal yang ngacung rupamu Kang. Sing apal undang-undang dasar. Apal? Air ini, apal ini. Maju. Daganganmu taruh dulu. Apal enggak? Oh, apal. Siapa yang apal? Mbak apal? Pinjam mic-nya Mas. Namanya siapa? Namanya Tika. Tika. Mbak Tika dari mana? Dari Wates, Gus. Oh dari Wates. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya kebetulan di DPU. Apa itu DPU? Dinas Pekerjaan Umum. Oh DPU. Yeah. Gaweane keruk-keruk. Undang-undang dasar, ayo Mbak Tika. Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena Grogi ya Gus. oh grogi. Ora ra ndelok HP, matane ngene ndelok HP. Hal-hal yang sesuai. Kok hal-hal yang sesuai? Grogi Gus ya Allah. Tarik napas dulu 1 jam baru keluarkan. Oh lah, iki mesti rampung. Ini baru alinea pertama kamu udah nggak hafal kok. Kamu grogi ya? Grogi Gus. Oh, grogi ndelok cak ae mesti. Grogi. Ya udah, ras itu 500, 300 wae, 300 wae. Lumayan. Sudah berani mencoba minimal. Grogi Gus. Ya, 200. Matur nuwun Gus, alhamdulillah. Ana sing hafal undang-undang, ana sing hafal undang-undang. Alhamdulillah. Ayo Mbak Eke, hafal ora kae? Sing wis kadung ngantuk. Ayo kalau kita hafal tuh. Allah rupamu hafal apa? Kowe Pancasila lali kowe. Ayo Mbak Eke kalau berani ayo. Itu Mbak itu. Maksudnya gantian. Wih, spekmu toh rupamu. Mbak, siapa namanya? Bunga. Eh? Bunga. Bunga? Ya. Panggil saja nama saya Bunga.
Mbak Bunga dari mana Mbak Bunga? Dari Jogja Kota. Jogja Kota. Kota Jogja, Jogja Kota. Kota Jogja. Oh. Kesini sama siapa Mbak Bunga? Sama Iki kanca-kancamu iki. Walah. Iki cah kota atau iki? Oh, sewan rumahmu. Mbak Bunga pekerjaannya apa Mbak Bunga? di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Ya. Oh, pasiennya ini ya. Ayo Mbak Bunga. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara kemerdekaan yang dengan selamat sentosa. Ulangi dari gerbang. Telah sampailah kepada Saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat kemerdekaan ke depan. ke depan mana? Yaudah, lebih bagus daripada ibu tadi itu. Yaudah. Tapi sorry, sama cewek saya nggak pernah mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Iya. Ubur-ubur kan, apalagi ubur-ubur ikan lele. Ayu lembahmu. Oh itu orang ayu, iya apa gitu? Sama tak kasih parfum dari The Goose. Ya. Gus, makasih. Sama uang. Ya. Oh, ya. Sorry. Udah. Atas berkat rahmat Allah yang maha, ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang nasionalis religius. Artinya apa? Ya kita sebagai anak bangsa harus menjadi anak bangsa yang beragama. Makanya kenapa kemudian dalam bangsa ini kebebasan beragama itu dijamin oleh undang-undang. Semua agama yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan perintah agamanya dengan nyaman. Ada berapa agama yang diakui oleh undang-undang? Ada 6. Pitu ya apa? Saya ngomong itu mau siapa? Saya ngomong itu mau. Ayo, iso nyebut kita bayar ya, ayo. Kok pitu ki apa wae? Agama pitu ki apa wae? Engko Dharma Gandul. Oh iki lagi Islam KTP. Sing KTP ini Islam tak dongake mlebu surga. KTP ne. Tujuh apa wae? Jal, ayo lah iso nyebut pitu tak kayak duit 500.000 weh lah pitu. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu 6 bro. Kok apa sekarang? Siapa tahu saya ketinggalan informasi, ana agama anyar. Njeluk mikir iki. Iki Mbak, apa Mbak? Apa Nduk? Namanya siapa? Namanya Laili. Laili. Oh sandal lili kayak. Niku Meli Gus. Oh Meli. Kamu dari mana Lili? Dari Laili? Semarang. Oh kamu dari Semarang? Serius? Iya. Oke. Apa? Setahu saya kan. Setahu kamu? Iya, saya punya teman yang ikut penghayat kepercayaan yang kejawen gitu. Nah katanya itu kalau sekarang buat penghayat kepercayaan itu udah diakui sama negara. Jadi udah ada 7 agama yang diakui negara. Gitu. Namanya aliran kepercayaan gitu? Ya. Apa namanya? Penghayat kepercayaan gitu di KTP-nya. Kalau per masing-masingnya beda-beda, ada yang kejawen, ada yang apa gitu kurang paham. Kalau undang-undangnya agama yang diakui ada 6. Tapi ada tambahan bukan agama, aliran kepercayaan. Tapi itu bukan agama, karena aliran kepercayaan itu bukan agama. Kayak dulu ada Dharma Gandul. Lah, Dharma Gandul itu apa? Itu bukan agama, aliran kepercayaan.
Tapi kalau Darmo Gandul saya nggak paham, tapi kalau Gandule Mbah Darmo saya paham. Itu namanya aliran kepercayaan. Tapi kalau agama, 6. Ya wis rapo, kendel kayak 300.000. Kamu dari Semarang naik apa? Sama siapa? Sama temen nih. Yaudah 500.000. Wes gue radane wis kesuwen pikiran rene gue. Makasih Gus. Ya tak kasih 500. Ya. Maksud saya begini. Kalau hadis tadi yang saya baca itu dalam konteks agama Islam. Tapi dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dalam konteks berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia itu bangsa yang religius. Nah, konsekuensinya adalah semua agama itu berhak melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan benar tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Orang Islam berhak berangkat ke masjid dengan nyaman. Orang Kristen berhak berangkat ke gereja dengan nyaman. Makanya kenapa saya itu sekarang lebih nyaman dengan acara-acara kayak gini. Karena lebih universal. Kerukunan inilah yang kemudian perlu dijaga. Lah salah satu cara untuk rukun itu adalah taat dengan tokoh agamanya masing-masing. Umpamanya kalau cah Kristen, ya pendetamu dihormati le. Kamu Islam, kiaimu ning masjid ya dihormati aja disepelekke. Aja disepelekke lah, aku nyepelekke aku ora apa-apa, anggape kanca dhewe, jape metedap. Jepri, kanca dolan, kanca nonton bal-balan. Tapi kalau kiai-kiai itu, tolong jangan pernah kamu remehkan. Sekarang penyakitnya umat itu satu. Sukanya membanding-bandingkan kiai. Membanding-bandingkan Gus, membanding-bandingkan Habib. Ini penyakit. Saya suka dengan majelis ini, enggak suka dengan majelis itu. Suka dengan kiai ini, enggak suka dengan kiai itu. Kita enggak punya hak. Semua majelis insya Allah baik. Semua kiai insya Allah baik. Jangan dibanding-bandingkan. Wong semua orang itu kan diuji masing-masing. Loh, kowe duwe ujian, aku yang duwe ujian. Ujianmu umpamane sing nganggur, golek pekerjaan sulit. Ujianmu meh rabi ditinggal calon bojone. Ujiane Gus Miftah es teh, kan dhewe-dhewe. Jangankan kok kita, semuanya diuji. Oh, Nabi diuji kok. Suami diuji dengan istri yang galak, apa-apa Kang. Nabi Nuh, Nabi Lot itu ujiannya juga istri. Bahkan terkait dengan agama. Kalau istrimu kan paling mau ngeyel, orang marut karo bojone, tangine kawanan, orang masake, wancine dikeloni, ra gelem ngono ki tok. Kalau Nabi Nuh dan Nabi Lot itu ujiannya malah soal agama. Tidak hanya soal ketaatan. Ngeyel, agamanya beda. Bahkan nyuwun sewu, mendukung perilaku seks sesama jenis istrinya Nabi Lot. Tak kandhani calanang nang iki. Saasu-asune asu lanang ki senenge karo asu wedok. Kok ana wong lanang seneng karo lanang berarti luwih asu daripada asu. Engko mau potong meneh viral meneh. Miftah ngasok-ngasok ke asu. Iki malah jegoke lebih fasih daripada asu. Semuanya diuji masing-masing. Tapi mohon maaf, kenapa kemudian kita perlu dikembalikan ke tokoh agama masing-masing? Mereka tempat bertanya, kalau dalam konteks Al-Quran dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takono karo kiai. Kalau kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Makanya kamu gak boleh remehkan. Makanya Pak Prabowo itu dekat banget dengan kiai-kiai. Tadi coba dilihat pas peluncuran Danantara. Kiai Ma'ruf Amin sebagai mantan wakil presiden datang. Akhlaknya Pak Prabowo apa? Mencium tangannya Kiai Ma'ruf. Dan di Indonesia jarang ada presiden di hadapan kamera, di hadapan publik masyarakat secara umum mau mencium tangan ulama. Kapasitas sebagai seorang presiden. Satu, singkat saja. Yang kedua, manis takhofal umaro khosirat dunia. Barang siapa meremehkan pemerintah, maka akan rusak dunianya. Saya mau menyampaikan begini ya. Bukan.
Pemerintah itu boleh nggak dikritik? Oh boleh. Polisi boleh nggak dikritik? Boleh. Tentara boleh nggak dikritik? Boleh. Semuanya boleh. Tapi agama kita itu ngatur. Menyampaikan pendapat itu boleh, mengkritik itu boleh. Tapi apa? Watawa sobil hak, watawa sobis sober. Dengan cara yang baik. Contoh yang nggak baik umpamanya. Saya teman-teman kita Mahesa demo itu saluran yang dijamin oleh undang-undang kok. Tapi mohon maaf umpamanya, bahasanya yang kurang tepat, Prabowo anjing. Itu orasi seperti itu, mohon maaf. Kira-kira kita saja sebagai orang Jawa, pantas apa ora? Enggak. Enggak presiden sekalipun, enggak boleh, apalagi ini simbol negara. Karepe blonjo ya blonjo, tuku ya tuku. Kowe duwe hak dodolan, sing teko ya duwe hak tuku, aku ya duwe hak ngomong. Kowe arepe dodolan ya ora usah ganggu aku. Ora usah bengok-bengok esta wae. Dodol ki golek rezeki sing halal, bukan jual belas kasihan. Kowe arepe ngombe ora usah ngadeg-ngadeg ning kono. Santai wae. Aku ora bakal kepancing tak kandhani. Sudah berpengalaman. Arepe ngombe tak bengok-bengok, iki karepmu, pemain. Fisik bisa dirubah. Materi bisa dicari. Nah, maksud saya apa? Tamplik dong. Oh, dilanjutkan. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Nonton Aftersun gratis kapan lagi? Cek menyala, wih, tamplik dong. Pemerintah itu tidak anti kritik. Dan mohon maaf, orang itu hari ini mengkritik rata-rata karena kurangnya literasi, kurang membaca. Contoh yang dikritik soal efisiensi pendidikan. Nggak ada pemerintah itu mengurangi biaya pendidikan, mengurangi kualitas pendidikan. Belum membaca sudah bengok-bengok, marah sama presiden. Kalimat yang keluar tidak sopan. Kita Bu mohon maaf. Begitu sudah dilantik, itu sudah tidak ada lagi Presiden 01, 02, 03. Tapi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mohon maaf, begitu lihat di medsos, di TikTok, di Instagram. Seorang orator perempuan bengok-bengok, Prabowo anjing. Ini sudah melampaui batas kewajaran, ora sopan. Ayo. Lah kowe ngeloki aku asu ora apa-apa lah, aku manusia biasa. Miftah asu. Heeh. Santai saja. Tapi ini presiden, Bro. Contoh, saya kemarin tanya sama Kapolri. Pak Kapolri marah enggak? Itu ada orang nyanyi bayar-bayar polisi. Enggak, silakan saja. Bayar-bayar polisi. Pak Kapolri enggak marah. Ini menunjukkan bahwa polisi itu juga tidak anti kritik. Tapi kemudian ketika demo, polisi itu bukan musuh kamu. Orang kudu mau antemi. Kan yang mesake Pak, polisi jogo supaya tertib. Enggak hanya diejek, tapi kadang-kadang juga dibalengi macam-macam. Apa dolanan bal? Oh Bayangkara dolanan bal. Yo entuk wae to, polisi juga manusia kok. Bal-balan yo entuk wae to. Maksud saya adalah, ayo, saya mengatakan begini sama presiden. Saya orang yang memilih Bapak, saya orang yang mendukung Bapak. Tugas saya hari ini satu, memastikan janji-janji kampanye Bapak dilaksanakan dengan benar. Tapi menyampaikannya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang arogan. Demo itu dilindungi undang-undang boleh. Cuman mohon maaf, caranya sing apik. Ayo. Apa? Kowe ngomong. Kowe ngelok kene-kene aku ya apa ngomong. Terbuka. Ayo, saya ngomong. Kowe ngomong apa? Daripada aku ngomong kowe bengok malah ra kepenak jenenge ngomong-ngomongan. Ayo. Kowe ngomong aku tak rungokke. Ayo kowe. Lah sing jenenge orasi ki sing siji ngomong, sing siji ngrungokke. Lah sing siji ngomong jenenge ngomong-ngomongan. Ayo, kowe tak wenehi mic ngomongan ning aku, kowe misuhi aku ya entuk. Ayo, bebas. Ayo, mau sapa sing mari ngomong? Ngomong ora apa-apa. Lah omongan mopi malah tak sangoni tak amplopi. Ayo kowe. Piye? Lambene manuke bengkong. Coba malam hari ini gini weh. Sing wani takon atau nitip pesan untuk pemerintah tak sangoni. Ayo. Sapa? Iki mana. Sapa? Ndi? Oh iki.
Ayo, jenenge sapa? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nama saya Rohman Gus. Ush, rohimnya di mana? Rohimnya di rumah Gus. Oh di rumah. Roman dari mana man? Dari Magelang Gus. Oh, kok Magelang? Yo, Beneran Magelangnya mana? Magelangi Garjo Gus. Aku kira ngomong Magelang rada trauma. Wah, Soalnya kayak pengajian rame itu ini Magelang. Pekerjaanmu apa man? sopir Gus. Sopir apa? Pribadi tapi dipecat Gus. Lah ngapa? Mobilnya rusak. Mau tabrak ke? Oh, iya. Man. Kamu udah berkeluarga? Udah Gus. Anaknya berapa? Kali. Istrinya? Istrinya satu aja. Alhamdulillah. Setia man. Gue tuh sopir. Iya. Anggon-anggon mampir. Wajib Saya kira Gus. Sarke mau festival apem loh man. Wah, Apem. Apa man? yo, Kamu ada pesan nitip- apa? Ada mau tanya apa? Ya nitip buat pemerintah, khususnya Menteri Olahraga. Hmm? Indonesia kan bolanya kan lemah Gus. Ya, Hmm. untuk membangkitkan kan ada 30 provinsi kalau nggak salah Gus ya. Lebih. Ya, lebihnya buat situ Gus. Lah. Misal dicuplik satu provinsi 5 orang, satu provinsi 5 orang kan banyak Gus. Hah. Di audisi untuk bangkit ke sepak bola mungkin anak-anak petani, anak-anak pedagang itu kan bisa Gus. Nggak harus anak pejabat, nggak harus anak berduit Gus. Saya tak takon. Ya. Pemain timnas sing anak pejabat sopo tak takon. Ya bukan, mbok ono Gus. Lah yang iki ngomong tanpa data man. Ono Gus, ono. Sopo? Ya kurang kenalan Gus. Enggak pemain bola tak takon mama nih. Ya. Pemain nasional yang kamu kenal siapa? Ya untuk era saya Adam Pamungkas, Bambang Pamungkas Gus. Rasanya aku iki tua berarti. Iya, tua Gus. Umur berapa man? 40 Gus. Oh ya berarti Rane Bambang Pamungkas, Budi Ya. Santoso. Ya, Budi Santoso. Pelantaran jenengan Gus. Iya Gus. Iki lah ngantemi mantan sopir Pak pasale apa to? Terus usul kamu apa? Gini Gus, jangan kita beli pemain sama orang-orang luar negeri Gus. Eman-eman duit Gus. Gue membeli anak-anak kita yang petani, anak-anak pedagang itu kan banyak yang mampu, banyak yang berbakat Gus. Saya ingin tak jawab dhisik ya Leo. Yo, Man. jawaban Gus. Saya pernah tanya sama Pak Ketua PSSI. Yo, Siapa? Pak Erick Erick Thohir. Thohir. Bro, itu pemain-pemain naturalisasi yang dari luar negeri itu, yang keturunan Indonesia, itu bayar apa enggak? Enggak. ya nek ora bayar mesake Gus. Gak usah rungonan dhisik. Lah kowe iki orang ngerti faktanya mau ngegas wae kok. Ya Mas iki orang mergo Covid, merongos. Rangos. Jadi gini Mas Roman, aku pernah tanya. Jadi ternyata kayak Martin Paes, kayak Jai Ides yang sekarang bermain di Venezia, aku ngerti bal-balan nih, Jai Ides, jaduku ya Madrid. Makanya ada ulama ditanya, Ustadz, di ulama di Mesir nih, apa hukumnya ngefan, mengidolakan Real Madrid? Jawabannya ulamanya apa? Real Madrid halal, Barcelona haram. Yes, aku yang kena jadi ulama ini. Jadi begini, mereka itu mau main satu karena punya darah Indonesia. Makanya kenapa naturalisasi. Yang kedua, mereka nggak ada transfer. Kalau gaji ya hanya gaji sebagai pemain timnas. Gaji timnas sama gaji klub itu banyak mana? Banyak klub. Contoh Ronaldo kayak dibayar Al-Nassr setahun berapa? 2,3 triliun. Kui karo Portugal nggak dibayar karena apa? Nasionalisme. Jadi pemain-pemain naturalisasi kayak itu bukan ditransfer. Karena mereka niat punya darah Indonesia bermain untuk Indonesia. Membela Indonesia atas nama Indonesia. Itu nggak bayaran. Lah kalau kemudian kamu mengatakan jangan anaknya pejabat. Justru malah saya melihat pemain timnas itu nggak ada yang anaknya pejabat. Kita itu selalu saja berkonotasi negatif dengan pejabat. Seolah-olah kalau pejabat masuk ke anaknya gampang. Contoh, saya punya jenderal, teman jenderal polisi. Anaknya daftar akpol, yura ditompoli. Itu menunjukkan apa? Mereka fair.
Kalau Anda sekarang mengatakan, masuk polisi bayar Gus. Saya kasih fakta. Kadang-kadang yang bermain itu justru yang daftar. Karena merasa nilainya jelek, nggak percaya diri, akhirnya nyogok. Sing disalahke sapa? Polisi. Seolah-olah bayar. Sekarang nggak bisa, tes semuanya itu mohon maaf online. Kowe daftar ngerjake soal akademik, langsung metu bijine. Kadang-kadang yang justru bayar itu siapa? Daftar, rumangsa nilainya elek, wedi nggak ditompo, akhirnya nyogok. Sing disalahke sapa? Polisi. Ojo salah. Jadi kalau kemudian kita berkonotasi negatif dengan pejabat, sekarang jadi pejabat malah nggak enak. Semuanya diefisiensi, semuanya anggaran dipotong sama Pak Prabowo. Kalau kemudian kita rakyat protes terhadap efisiensi, lucu. Efisiensi itu seharusnya apa? Yang nggak suka itu pejabat, rakyat kudunya seneng. Milo kudu sinau bareng-bareng. Maka saya mohon maaf ya. Kalau kemudian konotasi pejabat itu selalu negatif. Bahwa ada polisi yang nakal, iya. Ada pejabat yang nakal, iya. Tak takon saiki, piye-piye Indonesia ini butuh polisi apa ora? Butuh. Polisi ini masa sampai polisi tidur bener tabraki terus. Tapi usul mapi. Ya wesnya, sangoni. Kamu sopir dipecat. Pecat, Gus. Udah 500.000. Alhamdulillah. Gus, nitip pantun, Gus. Apa pantune? Beli tahu ke Madinah. Cakep. Sehat selalu, Gus Miftah. Amin. Tuku tahu ning Madinah kok ya adoh mentole ning kene ra mau tuku kok ning Madinah. Men sangune tambahi Gus tekan Miftah. Yo 600 yo. Jan. Cair. Kowe cair dan kenakalan tak ajar pisan kowe. Sarkem, Gus. Malah sarkem iki lho. Mana lagi? Ayo Mbak. Tombol ngantuk. Mic-nya Mas. Ya, nanti sebelah sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Yuni. Yuni, meracuni. Judi ya. Mbak Yuni dari mana Mbak Yuni? Dari Semarang. Oh Semarang, serius loh? Bareng sama tadi itu? Enggak, beda. Oh beda, kamu Semarangnya mana? Daerah Ungaran. Ungarah. Kesini mau nonton After Sen? Iya. Masih kuliah? Masih. Semester berapa? Semester 6. Fakultas? Pendidikan. Cita-cita? Guru. Wih, cah nomi tak kandani li, lah pengen rabi bojomu nyenengke guru. Kowe masuk kamar, takoni bojomu, "Papa, masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Jawaban. Apa jawabnya? Lupa mama. Nah, bojomu mesti jawab, "Ayo papa ulangi lagi." Iya. Apa Bu Yuni? Mbak Yuni kok Bu Yuni? Calon guru toh. Izin bertanya Gus. Izin menjawab. Apa pendapat Gus Miftah soal demo dan kritik terhadap presiden? Dan apa pendapat Gus Miftah terhadap lagu bayar polisi? Oh, pendapat saya. Oke. Pertama, demo kepada presiden boleh. Tapi ya jangan radikal, jangan kemudian bahasanya mengolok-ngolok, bahasanya kasar. Tak kasih contoh Mbak Yuni. Dulu ada raja namanya Harun Ar-Rasyid. Ini mohon maaf, ada orang keras mengkritik Harun Ar-Rasyid. Bahkan kiai. Apa yang dia sampaikan? Ini nasihun lak, saya pengen menasihati Anda Pak Presiden. Fa Musa didun alaika. Tapi mohon maaf, nasihat saya agak keras. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Tuhan itu pernah mengutus orang yang lebih baik daripada Anda. Maksudnya siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Ila man huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Tapi apa? Nabi Musa dan Nabi Harun itu tidak boleh ngomong kasar sama Fir'aun. Pernah diutus untuk orang yang lebih jelek dibandingkan Harun Ar-Rasyid. Musa diutus untuk Fir'aun. Nabi Musa itu nggak boleh ngomong kasar sama Fir'aun. Kok kita hari ini mengatakan tadi yang saya sampaikan, Prabowo anjing, apa Pak Prabowo ki luwih elek tinimbang Fir'aun. Ini baru 100 hari, prestasinya nyata. Utang orang kecil dihapus dan lain sebagainya. Kalau kemudian Gus ada masalah gas, diperbaiki. Nggak ada manusia yang tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Artinya apa? Boleh, tapi yang sopan.
Lagu bayar-bayar polisi. Saya nggak sepakat kalau lagu itu dilarang. Kalau ada larangan, justru nanti yang diserang polisi. Kalau saya sebagai polisi, ya silakan itu hak kamu. Kita buktikan saja dengan kinerja terbaik. Apakah semua polisi bisa dibayar? Enggak bisa. Buktinya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Kapolri, terhadap kinerja Pak Sigit, itu sempat turun drop 22%, tapi kinerjanya baik naik sampai approval rating 80%. Itu artinya apa? Kita butuh polisi, Nduk. Coba bayangkan di Wates ini sebulan tanpa polisi. Maling tanpa okeh, kecu tanpa okeh. Soalnya apa? Begal tambah okeh. Makanya kemudian apa? Seharusnya yang kita kritik itu kebijakan buruknya, bukan lembaga secara keseluruhan. Lah aku ngono, Nduk. Ku arep nyanyi, bayar polisi, ya silahkan tuh hak kamu, negara demokrasi kok. Cuman memang ada etika. Kira-kira begitu Mbak Yuni. Ya wis iki becik pira iki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah saiki ngomong bayar polisi, aku bayar Yuni. Yun. Makasih Yun. Kamu ngerti juga boleh kok Yun. Sebelah sini. Apa lagi? Lagi sing lemu. Jejer kok. Mau tanya soal jenenge sapa? Oh iya. Namanya Mbak Supri. Dari Panjatan. Dari? Panjatan. Ya. Kamu apa? Petani, pedagang? Bakul eber-eber, Gus. Eber-eber itu apa toh? Eber-eber itu apa lho? Keliling itu loh, Gus. Keliling, jualan keliling. Yang dijual apa? Macam-macam onlinean, Gus. Online kok keliling lah, online kini ngomah. Kalau online kini ngomah cuma nggo HP. COD-an, Gus. Oh, COD-nya. Ya. Ini berarti ibu-ibu suka Shopee di sini. Kalau ada ibu-ibu belanja online tanpa izin suami, hati-hati. Matinya berpotensi di COD-kan. COD. Jadi kamu jualan apa saja? Kadang yo makanan, kadang wujud barang, ayam, ikan, macam-macam apa wae didol. Bojoku tak dol kok Gus nek payu. Bojoku tak dol. Ngono ku ya payu bojomu. Payu Gus tenan. Saestu. Ganti yang baru ta Gus? Didol ganti anyar no? Ya iya. Ya Allah. Aja kaya wong susah, Gus. Aku duwe bojo kaya ngene mulai stroke aku. Bojo didol. Dijolke. Kaya ngono sok takoni, "Dek umurmu piro?" 50. "Ya Bu, tak ijolke lawean loro." Apa Mbak Supri? Pertanyaannya. Soal bantuan dari pemerintah itu loh Gus yang Apa? Yang PKH itu kan kurang tepat sasaran intinya begitulah Gus. PKH itu yang membagi di desa wewenangnya siapa? Dinas Sosial. Dinas Sosial melalui kepala desa. Wah, nggak tahu urut-urutannya kepiye. Kok enggak salah ngomong, Gus? Oh, udah salah ngomong. Menurut Mbak Supri, pembagiannya kurang tepat sasaran. Yang miskin nggak dapat, yang kaya malah dapat. Ya, Persoalannya di Indonesia itu satu. Guayane nak neng medsos berpenampilan kaya. Betul. Dolan ngalor ngidul. Tapi begitu ada BLT pura-pura miskin. Mental miskin, Gus. Itu berarti mentalnya miskin. Lah neng medsos seolah-olah kere macak sugih. Tapi begitu ada bantuan sumaker sugih macak kere. Umum. Uangnya teko, Gus. Ya teko. Bajunya ya abang. Jilbabnya ya coklat. Kena iki aku, Gus. Dikumbah iki. Jadi memang salah satu problem di Indonesia itu adalah pendataan masyarakat yang terkait dengan sosial. Itu kadang-kadang
tidak tepat sasaran. Contoh soal BLT umpamanya. Wong duwe sapi, duwe wedhus, duwe motor, duwe mobil. Ya ngono cek njaluk BLT. Larae entuk sing disalahke biasanya sapa? Lurahe. Lurahe enggak adil aku ra entuk BLT soalnya apa? Sing ditum BLT mung dulure lurahe dhewe. Betul. Mesti suudon ngoten niku ta biasane. Ya awake dhewe khusnudon mawon. Lah jenengan ra entuk BLT mungkin jenengan mesti dianggap wong sugih. Amin. Tapi kula oleh Kaya atau miskin itu sebenarnya mentalitas yuk. Jenengan entuk tapi pun graduasi yang PKH. graduasi wis ora apa-apa dianggap sugih yuk. Amin. Sapa ngoten sugih tenan. Amin. Minimal kan sugih lemak. Amin. Lemah apa Gus? Lah itu gede banget ya. Tapi insya Allah orang segini ini yang masuk surga pertama kali Mbak Supri. Karena orang masuk surga itu tergantung beratnya amal. Arab dewe ya Gus. Arab dewe. Coba nanti kalau kurang benar, nanti kita usulkan kepada dinas-dinas itu. Pak dibeneri. Nggih. Saya kira nyuwun saya sing salah ngisor, sing disalahke presidennya ya ora pas. Podo karo jalan le. Jalan itu kan banyak kritik tuh. Alhamdulillah kalau Jogja itu jalan bagus. Jalan itu ngendi? Kulon. Jalan itu statusnya masing-masing yuk. Ada jalan provinsi, jalan nasional, provinsi, jalan kabupaten. Kalau nasional itu tanggung jawab pemerintah pusat. Kalau jalan provinsi tanggung jawab gubernur. Kalau jalan kabupaten tanggung jawab bupati. Kowe aja salah. Jalan kabupaten demomu ning presiden ku ya ora pas, jenenge ora nyambung. Jalan urip kuwi kok dilungo-dilungo pian Gus? Jalan urip pun jelungop-jelungop Gus. Curhat ya Gus. Kowe tak santet meteng lho kowe. Gus. Berarti Aku ada ra bojo lho masalah. Gus, nek meteng aku ra ndek bojo nek meteng piye lho. Piye? Lah jenenge duwe bojo. Lah didol aku mau. Oh alah. Berarti rondo jenengan? Alhamdulillah. Janda itu kan klasifikasinya macam-macam le. Ono jamur, janda di bawah umur. Jala, janda galak. Jablay, janda lebay. Kalau Supri ki rojali, rombongan janda liar. Wih mesti senengannya nyanyi lagunya Arlida Putri. Nyoh, nyoh. Anaknya berapa Mbak Supri? 2 Gus. 2, digawa bojone. Tak gawa Gus. Oh, lah ngapa? Jare lemu aku ya kuat aku ya Gus. Oh. Suwe-suwe aku wedi yo. Sangoni. Sing akeh Gus, aku ra Eh? sing akeh Gus. Ya wis 700. Aku ra ono sing menafkahi kirangan. Ya Allah. Takon nafkahi Kapolres wae kuwi. Ya wis. Pitulungan 700. Ya wis. Alhamdulillah Gus. Oh nya. Sing arep burung sing arep. Ganti lanang, lanang. Kuwi sing rambut lucu kuwi, retek. Iya, sire. Maju rene le. Ya sebentar. Rambutnya jos. Waalaikumsalam. Buto hijau. Namanya siapa bro? Galih. Siapa? Galih. Galih dari mana Le? Gelaka. Gelaka. Kamu jualan apa? Es teh. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Kamu nggak sekolah, umurmu berapa Le? Umur 16. Kok ora sekolah? Boten. Kenapa? Kamu dari mana asalnya? Gelaka Kulon Progo. Masuk Kulon Progo 16 tahun ora sekolah. Kamu lulusan apa? SMP apa SMA? SMP. Kenapa nggak sekolah? Males. Oh, kok males? Kowe gelem sekolah ning sekolahku pondok SMA? Aduh.
Kowe sekolah ning pondok sing ngragati aku. Gelem ra? Jangan masuk Jogja putus sekolah ya nggak pantas. Jogja itu kota pendidikan. Kamu harus sekolah kali. Sekolah itu memang tidak menjamin sukses. Tapi langkah untuk menjadi orang sukses. Ayo, lak galih mau sekolah, sing biayai Gus Miftah. Tapi ning pondok. Ya wis, sempat ketemu. Coba nanti malam kamu sholat malam dulu 1000 rakaat ya. Kalih mboten angsal. Kalih mawon. Loro, kowe istikharah. Istikharah itu menentukan pilihan. Momane kowe ana cewek loro, milih si B apa A. Kuwi mau istikharahi. Tapi sebelum istikharah harus kamu yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem wis mau istikharah ora gelem lah merongos ya ta. Kamu jualan berapa lama, Le? Sekitar 1 tahun. Hasilnya untuk apa? Jajan. Mendem tak ajar ya mendem we. Hasilnya untuk apa? Kamu Jajan. orang tua kamu tahu kalau kamu jualan? Tahu. Kamu juga bantu ibumu? Sedikit-sedikit. Oh, sekali jualan biasanya dapat berapa? Enggak tentu, Gus. Nggak tentu. Karena musim hujan kecil. Kalau musim Di bawah hujan 50. di bawah 50 kalau musim hujan. Ya. Jadi lebih suka kalau panas. Besok gue jualan yang Merapi kalau pas jeblok. Apa cita-cita mau hidup apa, Le? Pengusaha sukses. Pengusaha apa? Es teh. Mboten. Penting sukses. Oh, penting sukses. Keren ya. Rambutnya kayak buta hijau. Ada. Ini tindikannya beda-beda. Saiki pelek, sesuk mangkokan, sesuk tiang listrik. Wes boleh gaul tapi ngibadah ya, Le ya. Apa pertanyaanmu, Le? Tentang banyaknya jalan-jalan yang berlubang. Di Kulon Progo ini banyak jalan yang berlubang dan belum diperbaiki oleh masyarakat. Karena jalan-jalan berlubang membahayakan masyarakat. Banyak yang terjadi kecelakaan karena jalan-jalan berlubang. Ada yang kedalaman 5 cm sampai beberapa Ngerti cm. kedalaman barang, oh ampun tenan iki. Ngalang-alangi dinas PU saiki. Top. Kule nang leboni mbahmu. Nyata mboten Bapak Ibu. Terus sudah pernah disampaikan ke bupati? Belum. Bupati ini kan anyar. Nggih. Parahane sok bupati ini. Omongin kono Pak Kapolres, sok ben ngomongnya Pak Kapolres. Titip ya Pak Kapolres. Nah, kendel saiki. Tolong Pak mulih kecerek wae Pak iki Pak. Terus harapanmu ke Pak Prabowo, Mas Gibran apa untuk Indonesia? Semoga Indonesia semakin maju dan sampah-sampah di desa itu bisa Yang jelas kamu punya harapan Indonesia lebih baik. ya. Yaudah, nyo. Es tehmu tak tuku 200, kue tak sangoni 500. Siap. Es teh dibagi kancamu kae. Ya iki nggih kowe. Ayo ibu-ibu gantian, saya sana yang jauh ibu-ibu. Ibu-ibu. Sebentar ibu-ibu, sing adoh. Ayo Mbak Eka, mburi kae. Sebentar. Oh cewek, ganti cewek kan Mbak Masih iki cewek. Maju Mbak, maju sini. Oh ya nanti ibu-ibu sini. Sebentar, tele gantian. Weh, kamu jangan telanjang kok udah-udah. Oh mantrol. Lu ngene-ngene kok Le. Yo bareng kowe, yo. Namanya siapa? Tes. Oh calonmu? Wish. Langsung payu kok piye. Oke, sebelumnya Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Mia. Mia. Miyabi? Mia. Oh. Amia. Mia. Oh, Mia dari mana Mia? Dari Pengasih. Oh, Pengasih. Kamu masih sekolah, kuliah, kerja? Kuliah. Kuliah di mana? Kuliah di Universitas Terbuka. UT. Iya. Fakultasnya? Fakultas Administrasi Negara. Administrasi Negara. Cita-cita? Cita-cita jadi PNS. Oh, PNS. Pegawai Negeri Serabutan. Iya. Sekarang PNS itu istilahnya diganti ASN. Iya. Aparatur Sipil Negara. Kenapa pengen jadi PNS?
Karena emang apa ya, sesuai dengan passion saya di Oh, bidang passion. situ. Ya. Kalau punya suami juga PNS apa pengangguran kayak cah kae? Pengennya yang masa depannya sudah baik. Ya, contohnya. Contohnya, Contoh yang masa depan baik. Contohnya. Kayak mau galih apa-apa kayak mau. contohnya ya yang baik agamanya kan Gus ya. Oh baik agama nih. Ya. Terus yang kedua berpendidikan. pendidikan terus. Terus bekerja keras. Ngomongnya Gus bertanggung jawab. Miftah kesuwen. Apa yang mau disampaikan sama Mia untuk Indonesia? Atau untuk polisi juga boleh? Mau Pak Kapolres barang ya? Iya. Saya mau membahas terkait dengan mungkin yang lagi viral sekarang Gus. Apa? Terkait dengan kebijakan pemerintah efisiensi anggaran. Nah di sini saya mau mengutarakan Menurutmu efisiensi anggaran itu seperti apa konsekuensinya? konsekuensi untuk Indonesia. Impactnya. Menurut kamu baik atau buruk, positif atau negatif? Izin menjawab terkait dengan efisiensi anggaran menurut saya itu merugikan untuk masyarakat karena Contoh yang mana yang merugikan? Kita sampaikan. ya saya mungkin karena masih kuliah tapi juga alhamdulillah sudah Efisiensi pendidikan. terkait dengan pendidikan. Nah padahal Coba sekarang kan kamu lagi sudah pernah booming. baca belum? Efisiensi pendidikan itu yang diefisiensi bidang apa saja? Apakah termasuk merugikan siswa umpamanya bos atau merugikan untuk mahasiswa? Itu di mana? Apa yang diefisiensi itu justru fasilitas pejabatnya dan pernah baca itu belum? Belum sih. Belum. Saya pastikan efisiensi itu tidak berdampak kepada anak didik, tidak berdampak kepada anak sekolah, tidak berdampak kepada mahasiswa. Karena yang diefisiensi itu apa? Anggaran pejabatnya, anggaran kantornya, anggaran pembangunannya. Tapi kalau anggaran untuk siswa termasuk bos dan lain sebagainya itu tetap bahkan ditingkatkan. Contoh, dulu saya itu ketika berkait dengan MBG, makanan bergizi gratis. Saya ketika mondok nangis teman-teman saya bisa jajan, ketika istirahat saya nggak bisa jajan karena saya nggak punya kiriman uang. Yang lain bisa makan siang, saya nggak bisa makan siang. Makanya kemudian ada solusi makan siang bergizi gratis. Jeleknya di mana? Makanya kalau saya salah satu otak itu tidak bisa jalan gara-gara apa? Karena perutnya keroncongan. Makanya ketika saya ditanya Pak Prabowo, bagus gak Gus? Oh bagus Pak. Karena saya dulu pernah merasakan itu. Saya nggak punya uang saku, ketika yang lain makan saya nggak bisa makan. Maka sekarang ada solusi makan siang bergizi gratis. Kan belum rata Gus, ini kan baru mulai. Yang diurusi 70 juta orang. Dan satu hal, menurut saya ini nasionalis ya. Ketika banyak siswa di TikTok menyampaikan terima kasih Pak Prabowo. Apa jawaban Presiden? Jangan berterima kasih kepada Prabowo. Karena tugas saya sebagai seorang presiden. Artinya apa? Tidak apa? Orang jaluk dimatur nuwuni. Rendah hati. Jadi kalau kamu bilang efisiensi, coba dibaca lagi. Efisiensi seperti apa? Ya udah, makasih. Mungkin terkait dengan pendidikan untuk apa? saya sendiri ingin dari SMP ataupun SMA itu udah ada ini loh Gus kayak penjuruhan skill ataupun bakat yang bisa ditampilkan kemudian Maksud kamu kayak- pendidikan kompetensi? Iya kayak sekarang kan mungkin di anak-anak muda sekarang kalau lulus SMA, lulus SMK kan itu kadang bingung mau kerja di mana atau mau daftar di mana dan sebagainya. Nah itu mungkin Coba saya ini lebih sensitif. Kamu setuju nggak dengan tagline kabur aja dulu? Kan sekarang di medsos lagi rame tuh. Tagline kabur aja dulu, minggat ning luar negeri dhisik. Kamu sebagai orang penghasil setuju apa enggak? saya enggak. Kenapa enggak? Ya karena saya ingin tetap di Indonesia buat memajukan Indonesia. Sama kalau saya juga enggak setuju. Jelek atau baik ini adalah Indonesia. White or wrong, Indonesia is my country. Kalau saya begitu. Tapi kalau mereka mau kabur, mau kerja silakan aja. Pemerintah juga tidak berhak melarang. Tapi kalau saya apa? Kalau saya tetap hidup di negara sendiri. Oke, terima kasih Mbak Miabi. Mia Gus. Oh Mia, mangatus. Oke, rupanya preman ki mau ngel ki ayo ki. Pak takone elek tak ajar. Terima kasih Ayo. Gus.
Makasih Dok. Sini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Prasetyo dari Kaliurang. Oh Kaliurang. Nggih. Oh kowe biasa ning villa-villa kae mesti kowe. Heh? Ngakune Purworejo. Kowe cah Kaliurang. Kaliurang. Katakmu ngopo kena ruji? Suwek Gus. Oh suwe. Selama Kamu mahasiswa, kerja, kuliah, sekolah? kerja Kerja apa? sebagai Nabraki rondo ya berarti supri barangnya mau. Nabraki rondo. Umurmu piro? di 20. 20. Wis rabi? Belum. Ora pacaran wae. Kok mboten gak ada pacar malah. Alhamdulillah. Moga-moga jomblo selawase ya. Amin. Wajar Gus. Burung pernah. Urung pernah apa? Burung pernah jajal. Rupamu. Guayane. Sing ngomong malah biasa icilik Gus kurang ajar iki ngono kuwi kok. Dosa. Pekerjaanmu apa, Jar? Dit. Fajar apa Adit tadi? Adit. 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 Yanto. Nggih. Pekerjaanmu apa tadi? Pekerjaan buruh tani. Oh, buruh tani. Kowe jek gelem tani? Purun. Keren. Purun, Gus. Nandur apa kowe? Niki musimnya sawah sing sabin nandur pari. Ya, keren. Tepuk tangan untuk petani Indonesia, keren. Cah nom gelem tani keren menurut gue. Apa Mas Adit pertanyaannya? Ingin bertanya kenapa pupuk di Indonesia itu sangat sulit dicari? Wah, lagi angel lagi tanya lagi. Sangel lagi angel. Woi, dinas terkait rungokno iki pupuk. Pupuk iki Gus, angel lurune. Golek pupuk, Nggih. wancine tandur, pupuke larang. Nggih. Begitu panen tandurannya murah. Nggih. Nggih. Nggih Gus. Makanya kemarin Menteri Pertanian Pak Amran itu membuat kebijakan soal penyaluran pupuk. Karena biasanya banyak yang bermain. Distributornya lah, pengecernya lah, macam-macam. Ini baru dicari solusi bagaimana pupuk murah untuk rakyat. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Tapi kamu keren, karena kamu petani masih mau tani anak muda, kamu tak kasih 1 juta kamu. 1 juta. Alhamdulillahirabbil. Kurang lagi. Apa ini? Kurang tambahi. Tambahi. Ini keren cah nom dadi oh pas 1 juta. 1 juta. Wah, jam 11. Ayo selawatan yuk. Ngosek. Nah, jam 11 selak nyanyi nggo. Ayo selawatan aja ya. Ngadeg entuk.